Juni nanti? Itu nanti kita kan kalau naturalisasi tahu sendiri ya, kita kan banyak stakeholders yang dilibatkan dan administrasinya kita kejar dan kita lihat potensi. Pak Menpora adalah bagaimana tentang evaluasinya terhadap yang telah dilakukan dengan naturalisasi pemain-pemain ini untuk memberikan dampak yang baik terutama untuk bangsa dan negara kita ini. Yang kedua juga sambil untuk bagaimana agar bisa meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan terutama adalah dalam rekrutmen, pelatihan dan semuanya untuk bisa meningkatkan kualitas atlet-atlet kita yang lokal. Inilah perlu dilaksanakannya naturalisasi, sekali lagi memberikan apresiasi terhadap kinerja kerja dari Pak Menpora melaksanakan program-program. Tentunya saya yakin ini semuanya atas persetujuan dari Bapak Presiden dan blueprintnya menurut saya ini apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan naturalisasi untuk percepatan-percepatan, perbaikan-perbaikan khususnya di PSSI ya. Naturalisasi Jero Ridwan dan Pascal Struijk, masa depan cerah untuk timnas Indonesia. Kita tunggu saja apa yang akan diputuskan PSSI. Kebetulan memang mungkin rekan-rekan media ketahui beberapa hari lalu Pak Erick Thohir sempat menyambangi saya di kediaman. Ya, beliau hanya menyampaikan pasti ini akan menjadi bahan topik pembicaraan dengan para exco. Jadi pastinya kita percayakan saja bahwa PSSI pasti segala yang akan diputuskan itu melalui dengan proses, mekanisme dan dasar yang komprehensif. Kita bagaimana melihat perkembangan timnas sepak bola kita hari ini. Jadi saya mengajak masyarakat yakin saja dan percaya saja dulu. Hari ini kita ketahui bahwa dari segi anggaran dengan populasi yang cukup luar biasa banyak penduduk, dia masih sangat kecil gitu. Tentunya kita berharap ke depan dengan anggaran yang bisa ditambah, prestasi calon-calon atlet ini akan semakin bisa diketemui. Jadi bukan karena accident jadi seorang atlet, tetapi memang kita mempersiapkan atlet itu. PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi. Dua nama yang kini menjadi perbincangan hangat adalah Jero Ridwan dan Pascal Struijk. Dua pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa dan berpotensi memberikan dampak besar bagi skuad Garuda. Jero Ridwan, sang pemain serba bisa. Jero Ridwan yang memiliki darah keturunan Indonesia dari Manado telah lama menjadi incaran PSSI. Mantan pemain Crystal Palace ini dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Kemampuannya dalam membaca permainan dan distribusi bola yang akurat membuatnya menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert telah mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara langsung dengan Ridwan dan berusaha mempercepat proses naturalisasinya. Jika semua berjalan lancar, Ridwan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025. Pascal Struijk, pilar pertahanan masa depan. Sementara itu, Pascal Struijk juga menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar PSSI. Pemain yang saat ini membela Leeds United memiliki postur ideal dan kemampuan bertahan yang solid. Struijk dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dalam duel udara dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Namun hingga saat ini, proses naturalisasi Struijk masih menghadapi beberapa kendala administratif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya masih berusaha menyelesaikan dokumen yang diperlukan agar Struijk bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Dampak bagi timnas Indonesia.
Jika kedua pemain ini berhasil dinaturalisasi, timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang signifikan di lini pertahanan dan tengah. Kombinasi pengalaman mereka di kompetisi Eropa dengan semangat juang pemain lokal bisa menjadi formula sukses bagi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap agar proses ini berjalan lancar dan kedua pemain bisa segera mengenakan seragam merah putih. Dengan kehadiran mereka, timnas Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru di Asia dan semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia. Aura dan juga optimismenya sangat positif. Jadi ini semoga bisa membawakan progres yang lebih baik lagi untuk tim nasional kita. Mungkin dari saya sekian, Pak Erik silahkan. Atau jika kawan-kawan media kalau ada yang mau nanya ke Pak Erik atau ke Mas Wamen silahkan. Kita sama-sama bersepakat untuk mendorong prestasi Garuda kita mendunia tentunya. Tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satu tadi disampaikan sama Pak Menpora, mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Jero Ridwold, sang pemain serba bisa. Jero Ridwold yang memiliki darah keturunan Indonesia dari Manado telah lama menjadi incaran PSSI. Mantan pemain Crystal Palace ini dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Kemampuannya dalam membaca permainan dan distribusi bola yang akurat membuatnya menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert telah mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara langsung dengan Ridwold dan berusaha mempercepat proses naturalisasinya. Jika semua berjalan lancar, Ridwold bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga penting melawan China pada 5 Juni 2025.